Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selin Dini Amrina, NIM 22010004, ingin mengumpulkan tugas mata kuliah fikih wakaf dengan dosen pengampu Ibu Nina Triani MM. Simak sampai habis ya videonya. Bye-bye. Ada yang tahu wakaf itu apa? 3 days later. Jadi, wakaf adalah institusi amal dalam Islam yang melibatkan penyerahan aset atau harta untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Biasanya, aset yang diwakafkan tidak dapat dijual atau diwariskan, dan hasil dari aset tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan program kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak hanya ada di Indonesia saja loh teman-teman. Wakaf juga ada di negara Turki Utsmani dan Malaysia. Sejarah wakaf pada masa Turki Utsmani diatur secara formal oleh pemerintah, dengan banyak sultan dan pemimpin yang mendirikan lembaga wakaf untuk mendukung berbagai proyek kemanusiaan. Pemerintah Ottoman atau Turki Utsmani menata pengelolaan wakaf salah satunya di kota Bursa. Pada tahun 1563 Masehi, sebuah lembaga pengelola wakaf berdiri di kota tersebut. Untuk mengelola wakaf tunai, kiprah lembaga ini terentang hingga 3 abad kemudian. Pada masa pemerintahan Sultan Selim II dan Sultan Sulaiman yang Agung, wakaf digunakan sebagai alat untuk membangun infrastruktur penting seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan jembatan. Meskipun kekuatan Turki Utsmani mulai menurun pada abad ke-19, warisan wakaf tetap hidup dan berpengaruh, tidak hanya di Turki, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruhnya, termasuk Asia Tenggara. Selanjutnya, sejarah perkembangan wakaf di negara Malaysia. Sejarah wakaf di Malaysia dimulai dengan kedatangan Islam pada abad ke-12, di mana komunitas Muslim mulai mengadopsi praktik wakaf untuk mendukung pembangunan sosial dan keagamaan. Wakaf pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Muslim dan ulama yang datang ke Tanah Melayu. Mereka mendirikan masjid dan sekolah dengan dana wakaf, memperkuat struktur sosial dan pendidikan di komunitas lokal. Pada masa Kesultanan Malaka dan negeri-negeri Melayu lainnya, wakaf digunakan untuk membiayai pembangunan masjid, madrasah, dan institusi sosial. Sultan-sultan sering mendirikan wakaf sebagai bentuk amalan untuk rakyat. Selama periode penjajahan, pengelolaan wakaf mengalami tantangan, tetapi institusi wakaf tetap ada. Beberapa undang-undang kolonial mempengaruhi cara wakaf dikelola dan disusun. Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, pemerintah Malaysia mulai memfokuskan kembali perhatian pada pengelolaan wakaf. Lembaga wakaf dibentuk untuk mengoptimalkan penggunaan aset wakaf dan meningkatkan transparansi. Di era modern, wakaf di Malaysia semakin berinovasi dengan penggunaan teknologi dan pengembangan produk wakaf baru, seperti wakaf tunai. Ini membantu menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan manfaat sosial. Wakaf di Malaysia kini memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dengan berbagai inisiatif yang terus dikembangkan untuk meningkatkan dampak positifnya. Jadi, kesimpulannya, wakaf di Turki Utsmani memiliki skala yang lebih besar dan pengaruh yang lebih luas dibandingkan dengan wakaf di Malaysia. Wakaf di Turki Utsmani lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sementara wakaf di Malaysia lebih fokus pada pengembangan ekonomi dan sosial. Keduanya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keduanya menekankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, solidaritas, dan kemaslahatan. Baiklah teman-teman, itu tadi video penjelasan dari saya mengenai perkembangan wakaf di negara Turki Utsmani dan pengembangan wakaf di negara Malaysia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.